Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Safitri, NIM 18931411020, Manajemen B 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang pembuatan keputusan dalam ketidakpastian yang merupakan video final ekonomi manajerial saya. Semoga yang menyaksikan, yang menonton semuanya bisa mendapatkan ilmu dari sini, dan langsung saja. Hal pertama yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu mengenai pengertian risiko dan keputusan. Menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry tahun 1987, risiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh seorang pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman seseorang. Kemudian pengertian keputusan merupakan sebuah pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian yang vital bagi manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan tersebut akan menentukan bagaimana suatu organisasi menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu tentang langkah-langkah pengambilan keputusan secara umum, yaitu pertama, ada pembatasan masalah. Menentukan batasan-batasan keputusan yang akan dibuat, di mana mencakup penentuan alternatif-alternatif apa yang ada. Yang kedua, ada penentuan tujuan. Pada tahap ini, pencapaian laba maksimum merupakan tujuan alamiah dari sebuah perusahaan swasta. Ketiga, pencarian alternatif. Seorang pengambilan keputusan yang ideal akan membeberkan semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang optimal. Keempat, ada peramalan dampak. Pada tahap ini mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, maka dapatkan informasi yang telah didapatkan untuk meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan ini tergantung pada keadaan, bisa dilakukan secara langsung ataupun diabaikan sama sekali. Kelima, ada penentuan pilihan. Setelah semua analisis yang digunakan, maka kemudian menentukan pilihan yang paling diinginkan. Jika semua variabel dalam pengambilan keputusan dapat dikuantifikasikan, maka dapat digunakan beberapa metode tertentu untuk penetapan keputusan yang paling optimal. Keenam, ada analisis sensitivitas. Pada tahap ini, analisis sensitivitas menjelaskan bagaimana suatu keputusan tersebut akan berubah jika fakta-fakta ekonomi utama juga berubah. Selanjutnya yaitu mengenai sikap terhadap risiko tingkat ketidakpastian probabilitas. Yang pertama yaitu ada risk averse. Risk averse ini terdiri dari dua jenis lagi, yaitu takut terhadap risiko. Kedua, jika income variance semakin tinggi, maka expand income akan naik juga. Kemudian kedua itu ada risk neutral, yang terdiri dari pembuatan keputusan yang netral terhadap risiko, dan jika income variance semakin tinggi, maka expect income akan tetap. Ketiga, ada risk preferer, yang terdiri dari perilaku individu yang bersedia mengambil risiko dan risiko sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara mengatasi risiko.
Cara mengatasi risiko terdapat 3 jenis, yaitu pertama, menghindari risiko atau avoiding risks. Avoiding risks adalah menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko adalah strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko tersebut, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditafsirkan. Kedua, ada mengurangi risiko. Mengurangi risiko adalah memperkecil kemungkinan probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian akibat risiko yang kemungkinan terjadi. Dengan strategi seperti itu, maka risiko tersebut dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung dengan berbagai filosofi yang digunakan. Ketiga, ada mengasumsikan risiko. Mengasumsikan risiko adalah memindahkan risiko yang bakal terjadi pada perusahaan asuransi. Asuransi ini juga termasuk dalam strategi transfer risiko, baik itu dalam sebuah organisasi maupun untuk individu. Secara formal, asuransi dapat didefinisikan sebagai kontrak persetujuan antara dua pihak atau lebih yang terkait. Kemudian materi selanjutnya ada mengukur risiko. Besar kecilnya risiko dapat diukur dalam konsep statistik, yaitu teori probabilitas. Probabilitas di mana timbulnya peluang kejadian antara 0 lebih kecil daripada PI dan lebih kecil daripada 1. Jenis-jenis kejadian atau event tersebut merupakan probabilitas di mana pertama, ada kejadian pasti terjadi atau currently event. Ada kedua, yaitu kejadian kemungkinan tidak terjadi atau biasa disebut dengan impossible event. Dan terakhir, ada kejadian yang mungkin terjadi atau biasa disebut dengan possible event. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti atau ketidakpastian. Ada beberapa kriteria atau metode yang digunakan, yaitu pertama, kriteria Maximax. Pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu maksudnya dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil-hasil yang maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Kriteria Maximax ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimis dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin terjadi. Kedua, ada kriteria Minimax. Kriteria Minimax ini pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih. Ketiga, ada kriteria Lovelace. Pada kriteria Lovelace ini disebut sebagai kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Keempat, ada kriteria realisme. Kriteria realisme ini dikatakan juga sebagai kriteria yang dibuat oleh Leonid.
Pada kriteria ini merupakan antara maksimaks dan minimaks, di mana optimis dan pesimis saling bersatu, dan pengambilan keputusan yang tepat biasanya saling memperlihatkan campuran antara optimis dan pesimis. Yang kelima ada kriteria regret. Pada kriteria regret ini terjadi suatu keputusan di mana data tersebut dapat diperoleh dari hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyelesaian atau regret. Keenam ada kriteria pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Disebut pohon keputusan karena bila digambarkan mirip sebuah pohon dengan cabang dan ranting-ranting. Tujuan penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan menggambarkan sebuah keputusan secara sistematik dan komprehensif. Nah, pengambilan keputusan ini kejadiannya tidak pasti, dan saat digunakan sesuatu di luar kontrol tentang apa yang terjadi itu di luar kendali kita. Nah, itu saja tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga aja dapat memberikan manfaat bagi para penonton semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Santi.